Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji di LPTK IAIN Curug. Perkenalkan, saya Yuni Syarifah Fitriani, MPD dengan NIM 21581574. Mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2022 di LPTK IAIN Curug. Pada hari ini, tanggal 18 Juli tahun 2022, bertepatan di SMA Negeri 1 Bandar Negeri Suha Lampung Barat, akan mempraktikkan kegiatan uji kinerja dengan tema Meraih Berkah dengan Mawaris. Dengan subtema mempraktikkan pelaksanaan pembagian harta waris dalam Islam. Dengan subtema kedua, manfaat hukum waris dalam Islam. Berikut biodata saya. Selamat menyaksikan. Pagi Bu. Pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat? Sehat. Pagi Bu. Sehat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai belajar, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Siapa ketua kelasnya? Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum dimulai, mari kita absen terlebih dahulu kehadiran kalian ya. Aldo Rido, Ayo duduk. ya. Arsinta, Hadir Bu. ya. Cahya Pika, Hadir Bu. ya. A few minutes later. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini hadir semua ya. Bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa, bisa belajar bareng kita semuanya. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan perhatikan alat tulis kalian. Apakah sudah lengkap? Sudah. Cek kan? Sudah? Pastikan di lingkungan kalian jangan ada sampah. Coba lihat di bawah baju kalian. Apakah ada sampah? Tidak. Tidak, Bu. Bersih? Tidak. Sudah dipastikan bersih? Sudah. Masih semangat? Semangat. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah wa syukurillah. Fresh wajahnya, fresh pikirannya, ke depan nih masa depannya. Ya. Sekarang kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam yang materinya tentang pemaparan ketentuan pembagian harta waris. Jadi pada kesempatan kali ini ada beberapa tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama, siswa dapat menyajikan paparan ketentuan waris dalam Islam. Jadi setelah pembelajaran ini, kalian mampu menyajikan apa saja poin-poin penting dalam pembagian harta waris. Dari apa itu harta waris, siapa
yang berhak menerima harta waris, kemudian bagiannya berapa masing-masing, dan landasan dalam pembagian harta waris itu apa saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyajikan paparan hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam. Setelah mempelajari materi ini, manfaat apa yang dapat kalian ambil untuk diri sendiri dan untuk orang lain? Apa saja manfaatnya? Itu salah satu yang harus kalian capai. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Maka setelah selesai pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu ketika ada kasus, kalian mampu tahu cara menyelesaikan pembagian harta waris. Misalkan ketika ada yang meninggal, kemudian meninggalkan harta waris, maka prosesnya apa saja, siapa saja yang berhak mendapatkan, dan hartanya bagaimana cara membaginya, kemudian bagiannya berapa-berapa. Maka ketika selesai pembelajaran ini, yang diharapkan kalian mampu membagi harta waris peninggalan dari orang yang sudah meninggal. Maka ilmu ini sangat bermanfaat sekali anak-anak, untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Ketika hukum mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Apa maknanya? Ketika sudah ada orang yang sudah mempelajari, maka gugur kewajibannya. Namun tidak ada yang bisa memastikan nanti ketika kita tidak mempelajari, oh itu sudah mempelajari tapi kita tidak mempelajari, ternyata kita dalam suku kehidupan kita tidak ada yang mampu. Maka diharapkan kita itu sebagai cahaya. Karena apa? Masalah pembagian harta waris itu sangat sensitif. Maka motivasi kita bukan hanya untuk diri kita menuntut ilmu, tetapi untuk kemaslahatan umat, minimal untuk keluarga, minimal sebagai penengah untuk orang lain. Siap belajar? Siap. Sekarang anak-anak coba perhatikan gambar slide yang akan ibu tampilkan. Gambar yang pertama, coba perhatikan. Gambar yang pertama, siapa yang berani menanggapi apa dari gambar tersebut? Bu, Ya silakan. dari gambar pertama ada kasus pembunuhan. Ya bagus. Sekarang gambar yang kedua, coba perhatikan. Siapa yang berani menanggapi dari gambar kedua? Bu, Ya silakan. dari gambar kedua, pembunuhan akibat dari berebut harta waris. Ya betul sekali, pembunuhan karena berebut harta Waris. Sekarang perhatikan untuk gambar yang ketiga. Nah, bisa dipastikan, bisa dilihat. Sekarang apa tanggapan kalian dari gambar yang ketiga? Siapa yang berani menanggapi? Ya Bu, Ya silakan. seorang anak yang ketinggalan meninggal oleh orang tuanya dapat berbagi kebahagiaan dengan doa. Ya, seorang anak yang meninggal oleh orang tuanya dapat berbagi, bukan materi lagi anak. Sudah sukses, tapi yang dibagi bukan lagi materi, tapi apa anak? Doa. Maka seorang anak yang ditinggal kedua orang tuanya dapat berbagi kebahagiaan dengan doa. Dan kematian adalah akhir dari kehidupan. Sekarang gambar keempat. Coba perhatikan gambar anak. Siapa yang berani menanggapi apa maksud dari gambar di depan ini? Saya Bu. Ya silakan. Hubungan pernikahan adalah salah satu dari jalur pembagian harta warisan. Istri berhak menerima harta waris suami, suami berhak menerima harta waris istri. Ya, bagus. Istri berhak menerima harta waris suami dan suami berhak menerima harta waris istri. Ini jalur apa, Nana? Pernikahan. Bagus. Beri aplaus untuk temanmu semuanya.
Pemirsa, 3 hari pasca temuan 4 kerangka tengkorak di Desa Pasinggangan, Kecamatan Banyumas, Jawa Tengah, Polres Banyumas menetapkan 1 keluarga sebagai tersangka pembunuhan tersebut. Ironisnya, kasus pembunuhan yang dilakukan pada tahun 2014 ini hanya berlatar belakang perebutan tanah warisan keluarga. 4 orang tersangka dari satu keluarga, yakni Minah, Saniah, Irfan, dan Putra, digelandang tim Rasmo Polres Banyumas, Jawa Tengah. Polisi menetapkan keempatnya sebagai tersangka atas kasus pembunuhan terhadap kakak, adik, dan sepupunya sendiri yang dilakukan pada 9 Oktober 2014. Pihak Polres Banyumas menyatakan para korban dibunuh dengan cara dipukul dengan besi dan tabung LPG yang kemudian dikuburkan di belakang rumah Misem oleh pelaku Irfan dan Putra. Menurut keterangan dari salah satu tersangka, permasalahan hingga berujung pembunuhan terjadi akibat perebutan harta waris. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah pada hari Minggu kemarin 4 kerangka korban, yakni Supratno, Sugiono, Heri, dan Vivin ditemukan warga pada saat diminta untuk membersihkan ilalang di belakang rumah Misem yang juga memiliki hubungan kerabat dengan korban dan pelaku. Polisi akan menjerat para tersangka dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Masalah warisan ya. Masalah warisan kan belum jadi warisan, orang masih hidup Bu Misem ya. Ya kalau di situ sih udah sebelah udah dibagi-bagi Pak. Oh, gitu kalau udah ya? sebelah orang tua tinggal sebelah. Soalnya kalau udah tinggal sebelah pasti suatu saat mati malah anak-anak rayang kalau bagi. Pelakunya adalah tetangga Ibu Misem yang juga merupakan anak kedua dari Ibu Misem ini sendiri, yaitu keluarga Ibu Samina. Kita jadikan satu rumah ini 4 orang ini menjadi tersangka karena 4 orang ini mengetahui rangkaian dan dari gambar yang sudah ditampilkan dalam slide ini, siapa yang akan menanggapi? Coba silakan anak-anak. Saya, Bu. Ya silakan. Ya silakan. Nah, jadi di video ini terjadi peristiwa perebutan harta warisan yang tidak direstui oleh tatanan negara dan hukum syariah Islam. Iya. Benar anak-anak? Benar. Apa temanmu? Bagus. Sekarang tanggapan yang kedua. Ya, silakan. Jadi dari video ini, perebutan harta warisan dengan cara menghilangkan nyawa orang lain adalah hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Iya. Benar? Berkaitan? Benar. Bagus sekali. Beri aplaus untuk saya. Ya. Tanggapan yang pertama sudah, tanggapan yang kedua sudah, sekarang tanggapan yang ketiga. Silakan, siapa yang berani memberi tanggapan? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi tanggapannya ini yaitu hal yang sensitif dengan perselisihan, permusuhan, dan pertumpahan darah, yaitu berkaitan dengan harta. Ya, bagus sekali. Beri aplaus untuk ketiga temanmu yang sudah memberi tanggapan. Sesi diskusi. Kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan kasus. Tugas kalian mendiskusikan, kemudian mencari solusi dari permasalahan yang akan dibagi. Nah, silakan perhatikan kasus setiap kelompok kalian masing-masing. Cerita persoalan dalam pembagian harta warisan. Kelompok pertama, pembagian harta warisan merujuk pada 3 sebab, yaitu jalur nasab, kemudian jalur pernikahan, kemudian jalur wala. Maka dalam kasus tersebut, siapakah yang berhak menerima harta warisan? Kemudian kelompok yang kedua, setelah rangkaian acara pengurusan jenazah dan kewajiban sebelum pembagian harta waris ditentukan berdasarkan narasi, maka
mendapatkan harta waris oleh ibu kandung dari bapak kandung itu berapa? Paham sampai di sini? Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Hayya nadhkur sifat Allah Hayya na'rif wahdaniyatah Hayya nadhkur sifat Allah Hayya na'rif wahdaniyatah Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman hayya nadhkur sifat Allah hayya na'rif wahdaniyatah hayya nadhkur sifat Allah hayya na'rif wahdaniyatah Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman Allahu 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 Allah 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 Hayya nadhkur sifat Allah Hayya na'rif wahdaniyatah Hayya nadhkur sifat Allah Hayya na'rif wahdaniyatah Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah
علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سمعا بصيرا متكلما حيا نذكر صفات الله حيا نعرف وحدانيته حيا نذكر صفات الله هيا نعرف وحدانيته الله وجود قدم بقاء مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سمعا بصيرا متكلما الله وجود قدم بقاء مخالفته. Berarti yang berhak jadi ahli waris dari Bapak Arif siapa saja ya? Kalau dari jalur nasab, 2 anak laki-laki dari istri pertama. Kemudian siapa lagi? Ibu kandung. Oh. Kalau dari jalur perkawinan, istri keberapa yang berhak ya? Istri pertama nikah secara sah tercatat di KUA. Harta Bapak Arif tadi jumlahnya berapa? Jumlah harta Bapak Arif 1 miliar. Lalu utangnya berapa? Utangnya ada 300 juta. Biaya berobatnya tadi ada berapa? Biaya berobatnya sekitar 500 juta. Jadi teman-teman, harta Bapak Arif sejumlah 1 miliar, diambil hutang 300 juta, diambil biaya 500 juta, sisa hartanya tinggal sekitar 200 juta. Jadi harta yang bisa dibagi ke ahli waris sejumlah 200 juta. Sudah waktunya, sekarang waktunya untuk presentasi. Mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 kembali ke depan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1. Jadi di sini kami ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami tentang ahli waris. Baik, jadi di sini ada hasil klasifikasi ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam. Yang pertama yaitu ada ibu kandung Pak Arif merujuk pada Quran Surah An-Nisa ayat 11 dan ketentuan hukum 178. Dan yang kedua, istri ke-1 merujuk pada Quran Surah An-Nisa ayat 12 dan ketentuan hukum Islam 160. Dan yang ketiga, anak laki-laki nomor 1 dan nomor 2 dari istri ke-1 merujuk pada Quran Surah An-Nisa ayat 11 dan hasil serta ketentuan hukum 176. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk. Sekarang tadi kelompok 1 sudah. Sekarang hasil diskusi kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 untuk maju ke depan. Baik, silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Baik Bu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari ketentuan pembagian harta warisan. Di sini harta warisan tadi tersisa 200 juta rupiah. Kemudian ahli warisnya yaitu ada ibu, istri, dan anak. Ibu 1/6, istri 1/8, dan 2 anak laki-laki asoba. Jadi ibu mendapatkan sejumlah 33.333.333 rupiah. Kemudian istri 25 juta rupiah, anak laki-laki nomor 1
Rp70.833.333. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Dari hasil diskusi tadi, maka temanmu akan maju ke depan, kemudian memberikan gambarannya, perhitungannya bagaimana pembagian kata waris. Silakan. Bagus ya, sempurna jawabannya. Jadi harta warisan sisanya adalah 200 juta. Kemudian ahli waris sesuai dengan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Kemudian dikomparasikan dengan kompilasi hukum Islam, maka yang berhak adalah ibu, istri, dan 2 anak laki-laki sebagai asobah, ibu 1/6, istri 1/8. Hasilnya ini sempurna. Ini anak laki-laki mendapatkan 141.666.667 rupiah, maka dibagi 2. Karena ini anak laki-lakinya ada 2, maka dibagi 2 menjadi 70.833.333 rupiah. Dan ibu dan istri 1/6 dan 1/8, maka kuncinya ketika menghitung bagi ahli waris, maka harus disamakan penyebutnya. Kalau sudah disamakan penyebutnya, maka dengan mudah akan membagi. Dan yang paling penting tahu bagiannya, maka dari itu kita sering-sering lihat bagian ahli waris, maka kita akan dengan mudah ibu itu berapa, kemudian istri itu berapa. Sampai di sini kita cukupkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita tutup, silakan di antara kalian untuk maju ke depan untuk menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Baik, terdapat 2 kesimpulan. Yang pertama, ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk juga masalah keluarga
warisan. Keberadaan warisan menjadi bukti bahwa orang tua harus bertanggung jawab terhadap keluarga, anak, dan keturunannya. Yang kedua, orang yang memperoleh harta warisan dari orang yang meninggal dunia karena 4 sebab, yaitu sebab nasab hakiki, sebab nasab hukmi, sebab pernikahan, dan sebab hubungan agama. Ya, itu sudah cukup. Beri aplaus untuk aku. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, Allah sudah menentukan mengatur tatanan kehidupan kita, di antaranya yaitu mengatur pembagian harta waris melalui surat An-Nisa ayat 11 dan 12, berapa jatah bagian masing-masing dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Tujuannya apa? Agar kehidupan yang berpotensi tentang pembagian ahli waris ini, tentang pembagian harta waris ini berpotensi permusuhan, berpotensi perselisihan paham. Maka Al-Quran meluruskan dengan tujuan agar tidak ada perselisihan paham dalam pembagian harta waris. Kemudian kita sudah belajar, kita sudah tahu cara menghitungnya, amalkan ilmu ini. Setitik ilmu insya Allah ketika kita amalkan, ada manfaat untuk diri sendiri dan ada manfaat untuk orang lain. Mungkin saat ini kita belum begitu paham manfaatnya, pahamnya hanya untuk dapat nilai gitu kan. Tapi insya Allah setelah kita amalkan ilmu ini, maka insya Allah ilmu ini akan menjadi keberkahan kita. Ketika ada perselisihan paham, minimal kita ikut andil dalam penyelesaian